pada saat di rumah yang pertama itu tuh, sebelum dijual dulu, tetangga saya itu pagernya suka bergerak sendiri. Awalnya dengar dari orang tua, itu tuh kalau maghrib bergerak. Saya orangnya nggak percaya, masa iya sih? Akhirnya saya suatu kesempatan pulang lebih awal dari pulang main ya, pulang lebih awal, sengaja keluar rumah pada saat maghrib itu, nungguin pagarnya getar. Masa iya sih pagar getar? Dan beneran getarnya tuh kayak digetar-getar gitu. Saya deketin pagernya, saya cari ujung ke ujung, nggak ada apapun yang menggerakkan. Nah itu yang sampai sekarang kayak digerakinnya pakai apa ya gitu. Kok bisa bergerak ya setiap maghrib, setiap azan maghrib. Itu sih pengalaman supranatural yang nggak bisa dijelaskan. Setiap orang pasti punya lah, tapi nggak bisa direkam atau aku persiapkan nih terjadinya sekarang, nggak bisa. Itu hal yang tidak direncanakan gitu. Pasti setiap orang ada yang nggak takut, karena kan manusia makhluk yang paling sempurna. Iya, buat apa lagi ditakuti? Kan hal-hal yang seperti itu di bawah kita. Masa iya direktur kalah sama karyawan? Kan nggak mungkin kan gitu. Aku tertarik ya, supranatural, paranormal, lalu apalagi ya, hal-hal yang banyak macam itu loh. Iya. Metafisik. Nah itu kayak gitu-gitu apa sebetulnya yang bisa kita sharing dengan audiensnya Alvin in Love? Jadi perlu dibedakan tuh, karena pegiat yang ngakunya ahli supranatural pun ahli spiritual tidak mengerti arti spiritual dan supranatural itu sendiri. Iya, karena banyak nih yang di TV-TV saya tanyain, coba bedanya apa? Spiritual, supranatural, metafisik, goib, dan paranormal gitu, apa bedanya? Nggak ada yang bisa jawab. Mereka bilang ya sama aja sebenarnya, cuma beda penyebutan dan sebagainya, padahal beda. Kayak contohnya supranatural dan spiritual, bedanya apa? Ya kan banyak yang beranggapan ya itu keajaiban, kesaktian gitu. Ya, simpelnya gitu. Padahal enggak. Supranatural itu dan spiritual berbeda. Supranatural itu diambil dari dua kata, supra dan natur. Iya. Supra dan natur. Supra itu atas, natur itu alam. Nah, jadi segala sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam itu disebutnya supranatural. Apa aja? Ya contohnya seperti Tuhan gitu. Terus mukjizat, karomah yang benar-benar nggak bisa dijelaskan secara hukum alam, kok bisa terjadi kayak gitu. Dan itu nggak bisa direncanakan kapan terjadinya. Nah, terus kalau spiritual itu spirit, kepercayaan, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kepercayaan, baik itu budaya ataupun agama. Jadi ahli spiritual aslinya adalah ya pemuka agama, kayak ustadz, pendeta, pastor. Nah, yang kayak gitu-gitu. Ahli spiritual tuh itu lebih tepatnya, bukan dukun. Hal goib tertangkap kamera bisa kalau dia menyerupai sesuatu yang di dunia manusia. Kayak misalkan jin menyerupai kucing, ya ketangkap kamera kucingnya. Jin menyerupai tikus, ya tikusnya ketangkap kamera, bisa. Tapi kalau bentuk asli ya nggak bisa lah. Ya itu kan Imam Syafi'i udah bilang dengan tegas dan jelas ya. Siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun yang mengatakan bisa melihat hal goib secara bentuk asli, maka syahadatnya perlu diulang atau dipertanyakan, alias keluar dari Islam sebenarnya. Maka dari itu jangan ngaku-ngaku bisa melihat hal goib, karena yang tahu hal goib adalah Allah Azza wa Jalla. Ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Karena ya saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab gini kan orang-orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan, dibentur-benturinnya. Enggak guys, gue memang suka tuh kayak K-popan. Gue suka fashion Arab tuh yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran gitu, pangeran Arab. Nah, jadi bukan berarti gue menyukai satu bidang. Kan di luar sana banyak juga orang yang suka Jepang pakainya Jepang-Jepangan, orang yang suka Belanda ya pakainya Belanda-Belandaan. Setiap orang punya haknya masing-masing untuk menyukai sesuatu gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan wah nggak cinta NKRI. Ya saya kalau nggak cinta NKRI ngapain mengedukasi masyarakat Indonesia gitu. Ini baru sih, kalau full kayak gini baru karena mahal. Kalau dulu nggak punya uang. Kalau bahasa perdukunan ritual lah. Jadi kalau dalam dunia entertain ada ritual masing-masing kan. Kalau saya tuh untuk menambah percaya diri, biasanya minum kopi gitu. Jadi memang dari full biasa aja minum kopi nyampe 3 gelas gitu.
Jadi sampai full kayak gini, benar-benar percaya diri, ya itu setengah sampai 1 jam. Itu dia masalahnya yang saya khawatirkan. Saya mulai tidak nyaman ketika makan di warteg. Karena saya pecinta warteg garis keras. Dari zaman saya jadi ojek online tuh pagi, siang, sore, malam makan di warteg kan. Sampai sekarang pun seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kalau memang lagi santai, saya makan di warteg sempetin gitu. Saya bilang, saya ya memang lagi tidak pakai. Kalau kayak gini mau makan di warteg, wah jadi sesi foto. Iya, bahkan saya nggak pakai aja, ada yang kenalin katanya dari suara. Padahal pakai masker, pakai topi, nggak pakai make up. Dia bilang katanya, ini kok kayak suaranya nggak asing nih ya. Bang Marcel ya gitu. Ya udah kalau udah kayak, oh iya makan dulu ya. Udah. Diem saya bilang gitu. Iya, kalau dia bilang-bilang kan ujung-ujungnya sesi foto. Ilmu merah saya buat untuk mengejek mereka-mereka yang membeda-bedakan ilmu hitam dan putih. Jadi, nah ilmu hitam dan putih di video saya bersama Ustadz Faizar juga udah menjelaskan ilmu hitam dan putih itu yang membeda-bedakan perdukunan itu sendiri. Ada di kitab apa gitu dijelaskan. Jadi saya buat ilmu merah itu untuk mengejek. Sebenarnya orang itu juga kok gitu. Ilmu merah ini membongkar rahasianya. Kalau berkedok agama, ilmu putih disebutnya. Berkedok budaya disebutnya ilmu hitam. Padahal itu juga satu benda. Maka dari itu saya buat aja ilmu merah nih. Gitu. Nih, gue bongkar rahasianya nih, ilmu merah gitu. Mendukung edukasi yang sangat bagus ini perlu terus didukung. Iya. Karena kalau nggak ada yang bergerak, siapa lagi kan? Kalau nggak kita. Mendukung 100% pergerakan Marcel ya, Ustaz. Ya, pergerakan untuk meluruskan ya akidah masyarakat dengan cara beliau. Istilahnya kalau zaman para wali sanak dulu, wali songo, ya Sunan Kalijaga zaman sekarang itu dengan caranya beliau sendiri tampilan milenial ya. Kalau zaman dulu kan tampilan Jawa banget gitu ya. Tampilan milenial. Ya, semoga anak-anak muda jadi nggak banyak yang keblinger lah. Iya. Untuk terobsesi punya kekuatan super. Kami hari ini yang akan mewakili mendengar keinginan tujuan dari Bapak datang ke Bapak. Silakan nanti Bapak sampaikan tujuannya kepada kami, karena klien kami berhalangan untuk hadir. Itu sih. Oh, berhalangan untuk hadir ya. Jadi begini, kedatangan yang pertama tentu sebagai Muslim ini tentu silaturahmi ya. Sebagaimana juga Yusuf Mansur, Jam'an Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur ini datang ke Masjid Darussalam secara baik-baik. Kalau menurut saya malah saat itu memelas. Ada investasi yang pengen masyarakat itu ikut investasi. Presentasinya awalnya itu adalah Yusuf Mansur. Saya sebagai korban, sebagai saksi juga, yang mana saat itu saya mendengar dengan telinga saya, kemudian melihat dengan mata saya, dan saya hadir di sana, gitu ya. Nah, tentu kalau ini misalnya berhalangan hadir dan ini hanya diterima oleh kuasa hukum, yang pertama tadi silaturahmi, dan yang kedua yaitu nanti ada mungkin pembukaan dari 5 pilar. Kemudian selanjutnya adalah kami akan bermubahalah di depan ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Kami investor bisnis batubara. Kami investor bisnis batubara. Jabal Nur. Jabal Nur. JBN. JBN. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Yang awal bisnisnya batubara dipresentasikan oleh Jam'an Nur Khotim Mansur, alias Ustadz Yusuf Mansur, alias Yusuf Mansur, di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur.
di dalam Masjid Darussalam Wisata Cibubur. Investor benar-benar telah menyetorkan uang investasi dalam bisnis batu bara tersebut. Sampai dengan saat ini modal investasi kami belum dikembalikan. Dan keuntungan juga tidak dibagikan. Sebagaimana janji Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Tapi sebaliknya, kalau pernyataan Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di Dagu Channel dan TV One yang mengingkari bisnis batu bara tersebut dengan mengatakan tidak pernah presentasi bisnis batu bara dan tidak terlibat dalam bisnis batu bara serta tidak mengenal Adiansah, tidak benar atau bohong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera melaknat, mengazab dan menghancurkan yang sehancur-hancurnya Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur keluarganya dan kawan-kawannya dalam bisnis batu bara ini. Jadi begini, ketika ini macet atau gagal bayar, demi Allah bahwa Yusuf Mansur itu datang ke Legenda Wisata. Di sana itu kalau nggak salah di Gedung Serbaguna sekolahan di sana, dia mengatakan, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya yang akan menyelesaikan ini dengan cara mencicil. Setelah itu memang ada mencicil tapi kecil-kecil, misalnya ada 300, 500 dan lain sebagainya. Begitu ya. Ya, juta. Kemudian seingat saya ada teman saya juga dari BNT mengatakan bahwa dia pernah juga mencicil dengan ada satu unit kendaraan, mereknya apa, Hyundai ya, yang miring, Honda miring itu. Hyundai itu saya nggak tahu. Tapi saya lihat mobilnya warnanya cerah, kalau nggak warna putih, warna silver lah begitu. Yusuf Mansur mengatakan bahwa keuntungan ini bersih ada 28,6%. 28,6% itu dibagi menjadi 3. Setengahnya 14,3, 11,3 itu untuk Yusuf Mansur disumbangkan kepada kepada Pondok Pesantren Daku, ya kan? Ya, yayasan Daku. Kemudian yang 3% itu kepada BMT Darussalam sebagai manajemen fee, ya kan? Kemudian yang 11,3 itu kepada para investor. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.